Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, bertemu dengan saudara. Belum saling menyapa, saling bertegur sapa, kita saling berjabat tangan. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi.
kita nyanyikan pujian tiada nama lain di bumi dan di surga selain Tuhan Yesus Kristus.
saya persilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dan saya hari ini sangat bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan kelepasan, kekuatan dalam kehidupan saya. Cerita awalnya, saya tinggal di Nangabulik. Saya punya kehidupan yang nyaman, rumah, pekerjaan, bahkan keluarga yang sangat mendukung. Tetapi ketika anak saya dipanggil pulang oleh Tuhan, saya merasakan jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang saya pikir waktu itu, saya tidak berguna lagi. Untuk apa saya hidup? Saya mengejar harta kekayaan semuanya. Toh ujung-ujungnya kalau manusia itu meninggal, tidak tahu perginya kemana. Pada saat itu pada saat saya tinggal di Nangabulik, saya sombong. Saya mengandalkan kekuatan saya, kepintaran saya. Bahkan ketika anak saya meninggal, di situ saya berpikir bahwa hidup tidak selamanya tentang kita manusia, tetapi tentang Tuhan. Dan ketika kami mengalami kejadian itu, saya bersama suami begitu terpukul. Bahkan kami tidak tahu harus berbuat apa waktu itu. Kami sangat berduka cita, frustasi. Kemanapun kami pergi di kota Nangabulik itu, selalu melihat bayang-bayang anak, bayang-bayang kematian. Tetapi pada hari ini saya mau katakan bahwa saya sudah dilepaskan karena kasih Yesus. Saya menemukan jalan. Ketika saya di dalam keterpurukan, saya ingat mimpi saya. Saya berada di dalam gereja ini. Dan ketika saya teringat mimpi itu, maka terbukalah mata dan pikiran saya bahwa jalan yang Tuhan mau saya tempuh adalah ke Bukit Sion. Dan keputusan yang sangat beresiko dan signifikan, saya dan suami meninggalkan Nangabulik. Kami tidak punya rumah di sini, jadi selama berbulan-bulan kami PP dari Nangabulik ke Pangkalan Bun. Hari Minggu pagi jam 3 subuh kami berangkat, selesai ibadah kami pulang. Begitu terus selama berbulan-bulan. Pada akhirnya kami bergumul, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kami pindah ke Bukit Sion, ke Pangkalan Bun, beri kami rumah. Dan secara ajaib pada bulan Agustus tahun 2021, Tuhan kasih kami rumah yang secara pikiran saya itu tidak mungkin. Kemudian kami memutuskan untuk pindah. Kami berdua tinggalkan pekerjaan kami, rumah kami, orang tua kami tinggalkan itu semuanya. Dan ketika kami di Pangkalan Bun, kami memulainya dengan nol. Tidak ada tabungan, tidak ada penghasilan karena kami berhenti bekerja. Tetapi kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang panggil, maka Tuhan yang bertanggung jawab. 3 bulan kemudian, bos suami saya yang bekerja di Nangabulik dan Pangkalan Banteng tiba-tiba menelpon. Dia mau pindah ke sini dan mengajak Aling bekerja sama. Itu adalah hal yang sangat mustahil bagi saya, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan ketika saya di Bukit Sion, saya merasakan kebebasan. Kami disembuhkan, dilepaskan. Kemudian kami bisa pelayanan lagi. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang menerima kami kembali di Bukit Sion ini, beserta kakak-kakak rohani kami yang selalu memotivasi kami, memberi kami semangat, kata-kata penghiburan dan pengharapan. Yang ketiga yang saya rasakan ketika saya ada di Bukit Sion, karunia Roh Kudus yang sudah lama hilang ketika saya meninggalkan tempat ini kembali lagi kepada kami berdua. Kami sangat bersyukur, dan oleh sebab itu saya mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan, karena pujian ini begitu memberkati saya, dan saya berharap pujian ini juga memberkati kita semua. Ku cari pintu surga.
bahwa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada saat ini mengalami misalnya putus asa, tertekan, sakit penyakit, ingatlah Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus sanggup memberikan kita kelepasan, kesembuhan, damai sejahtera. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian. Kami di sini saksi terpuruknya saudara Ayah dan saudara Ali ketika mereka ditinggalkan Tuhan, dan sekarang mereka sudah bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Saya minta dengan hormat dan kasih Tuhan Bapak RBD, ini kita akan bawa persembahan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami syukurkan pujian penyembahan kami Bapa. Berlai Kau bertata di atas segala pujian kami, dan biarlah pujian kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita akan memberikan Kau persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajari kami Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, dan biarlah kami menerima yang terbaik daripada Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian. Kiri kanan kepada Tuhan.
puji syukur hormat hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau lah patut dipuji, disembah, diagungkan namamu. Pada pertengahan ibadah tadi kami telah memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian ini berbau harum di mata Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami satu persatu di tempat ini dan kuasa Roh Kudus, agar firman yang disampaikan tidak akan sia-sia. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui hamba ini sebagai media-Mu Bapa. Hamba adalah debu tangan, tidak bisa berbicara, tetapi percaya Tuhan Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh hidup sampai semana-mana ada pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Ada kuasa kegelapan roh jahat yang coba ingin mengalihkan panca indera kami. Kami bersatu hati dalam Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasanya. Keluarkan tempat ini kuasa kegelapan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Pakai hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan jemaat Tuhan. Selamat pagi, salam, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sudah menjelang 4 hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana sana sini seluruh Indonesia merayakan kemerdekaan yang begitu sukacita, ya, di depan-depan rumah memasang umbul-umbul dan sebagainya, bukti rasa syukur bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1923 ini. Bapak Ibu, bangsa Indonesia sebelum merdeka, kita tahu dijajah oleh Portugis, Belanda, ya, 3,5 abad, Jepang 3 tahun setengah. Bangsa Indonesia, waktu nenek moyang kita dulu begitu menderita, mereka ditindas, dihina-hina. Bahkan sampai dulu manusia Indonesia, bangsa Indonesia tidak tidak dihargai secara manusia. Kita sekarang ini hanya bersyukur, Bapak Ibu, menikmati kemerdekaan. Coba kalau zaman penjajahan, kita semuanya dibatasi pendidikan, hanya orang-orang yang terkenal, orang ningrat, orang-orang bisa sampai perguruan tinggi seperti Insinyur Soekarno dan sebagainya. Lumayan. Kalau orang-orang rakyat Jakarta tak boleh sekolah tinggi. Betapa kalau
menderita, tidak ada rasa kebebasan, tidak bisa berekspresi. Bapak Ibu, begitu juga kita waktu masih dibelenggu oleh dosa, kita belum diberdekakan oleh Tuhan Yesus. Betapa menderitanya kalau kita lihat saja sekarang kita hidup, karena kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dibelenggu oleh dosa, oleh berbagai macam persoalan pergumulan hidup, sakit penyakit, tekanan perasaan dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tadi kesaksian saudara kita tadi, ya, dia merasa di tempat ini sudah dibebaskan, dimerdekakan. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Judul atau khotbah saya hari ini, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat yang pertama. Saya beri judul Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Saya bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus sudah memerdekakan kita. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia berjumpa dengan manusia. Dan satu tujuan, satu misi, untuk memerdekakan kita. Dengan apa dia merdekakan, Bapak Ibu? Dengan tubuh dan darahnya sendiri di atas kayu salib. Begitu beratnya Tuhan Yesus memerdekakan saudara dan saya. Bukan dengan barang guna yang panah, emas, dan perak, tapi dengan tubuh dan darah Yesus yang begitu mahal. Dia curahkan hidupnya, jiwa raganya untuk mengasihi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dia mau memerdekakan kita. Jadi kalau Yesus memerdekakan kita, kita pun betul-betul merdeka. Itu jaminan dari Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudara dan saya sudah dimerdekakan, sudah dimerdekakan Yesus dengan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Kemudian kita lihat dari karena itu, ayat yang lebihnya, karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh artinya jangan goyah. Kita sudah dimerdekakan ini. Jangan lagi menyimpang ke kanan kiri, menoleh kiri ke belakang. Nah, pengaruh dunia ini hanya memandang Yesus. Ya. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Kata kuk, ya, kuk itu yang saya tahu dari bahasa Indonesia, ya. Kuk itu adalah kayu, ya, yang lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu
untuk membajak ke sawah atau untuk menarik pedati dan sebagainya. Jadi kayu yang lengkung yang dipasang di tembok kerbau atau lembu untuk membajak di sawah atau untuk menarik pedati dan sebagainya. Ya, dipasang di kerbau atau di lembu. Itu kata kuk. Arti kuk itu adalah beban kerbau itu. Kita mau lihat di sawah ya, beberapa tani di Jawa sana mereka masang kuk, lalu ada kenakan di kerbau itu ditarik, disuruh jalan. Kalau mungkin manusia dia berkata ya, waduh kamu perlakukan saya ini tidak manusiawi. Tapi binatang kita tidak tahu bahasanya. Jadi kuk itu adalah beban. Bapak, jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan dosa. Apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Jangan lagi mau jadi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Jadi betapa bebannya manusia kalau dia di dalam dosa. Ada penderitaan, kematian, ya, kebinasaan. Kalau kita hidup di dalam dosa, tidak ada damai sejahtera. Tapi Tuhan Yesus memberikan keselamatan, pengharapan, kekuatan, dan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lagi dari Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, Galatia pasal 13 ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita ini sudah dipanggil, sudah dipilih untuk merdeka. Saudara hadir di sini bukan karena kebetulan, tapi saudara dan saya hadir di sini karena saudara dipanggil, karena saudara dipilih. Nah, kalau saudara dipanggil, dipilih, setelah keluar dari gereja, jangan lagi memberi kesempatan untuk berbuat dosa, karena kita sudah dimerdekakan. Karena kalau kita buat, tidak ada lagi damai sejahtera dalam hidup kita, tidak ada lagi sukacita dalam hidup kita. Kita akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, karena kita hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kepada kita, pikulah yang kupasang dan berjalan kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Tuhan Yesus. Pikul beban kita, persoalan hidup kita, serahkan kepada Dia. Beban hidup saudara dan saya
pergumulan hidupmu. Tapi saudara dan saya jangan khawatir. Tuhan Yesus menjamin. Yang mungkin beban perasaan saudara, masa depan saudara, dan sebagainya, serahkan kepada Dia, maka Dia akan memberikan kelegaan. Percaya saudara Yesus. Apa dikatakan saudara kita tadi, Dia dilepaskan dari segala persoalan pergumulan, dari perhambaan dosa. Memang iblis itu luar biasa, menggoda manusia melalui masa depannya, melalui perasaannya, melalui pekerjaannya dan sebagainya. Tetapi percaya saja bahwa Yesus memberikan kemerdekaan bagi kita. Dia akan memberikan keselamatan, memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan, dan memberikan kemenangan di dalam Yesus. Kita lihat jadi jangan sampai kita sudah dimerdekakan memberikan kesempatan hidup lagi di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain ya, oleh kasih. Dengan kasih menutupi banyak dosa. Melayani kita melalui talenta yang kita, talenta yang ada pada kita, sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Terutama dengan kasih itu menutupi banyak dosa. Dikatakan Rasul Paulus sendiri dalam kata, tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya saling gigit dan binasakan, menggigit dan saling menelan, awaslah. Artinya memperlakukan saudara kita atau orang lain yang tidak baik, yang tidak manusiawi tadi, ya, seperti oleh penjajah zaman dulu, tidak menghargai harkat dan martabat manusia, kemanusiaan, tidak ada kasih, ya, saling menjatuhkan satu yang lain. Itu Rasul Paulus yang artinya orang seperti itu orang yang tidak di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup merdeka, masih hidup di dalam perbudakan dosa. Ya. Tetapi kalau kita yang hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus, kita merasa bersaudara di dalam Tuhan. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada rasa benci, rasa sukacita, rasa damai. Ya, satu dengan yang lain. Apalagi kita di sini. Walaupun kita ini jemaat yang kecil, karena saya dulu waktu saya jadi ketua pemuda dulu, walaupun sedikit, tetapi kualitas iman yang mudah-mudahan di sini, ya, kualitas iman yang lebih baik, kedewasaan iman yang bukan bayi rohani lagi. Bapak Ibu senang iman yang dikasih. Kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 yang demikian bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah, saya ulangi, dan kebenaran, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu merdeka, kamu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Di sini kita lihat ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau tetap dalam firman, benar-benar murid-Ku, katanya. Dan yang ketiga 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita yang tetap tinggal di dalam Yesus, kamu tentang kebenaran tentang firman Allah, dan kebenaran itulah memerdekakan kita. Karena Yesus memang adalah kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya, bukan kita, tapi Yesus. Karena Yesus adalah memerdekakan kita. Dia benar-benar merdeka. Firman yang hidup di dalam Yesus memerdekakan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Jadi betul-betul kita merdeka. Tapi yang kuncinya, apakah kita tetap dalam firman dan jadi murid Yesus? Bagaimana guru dengan muridnya, ya harus mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang difirmankan gurunya, apa yang diajarkan gurunya, ya. Begitu juga Bapak, Ibu, saudara, kita yang betul-betul tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, kita adalah tahu tentang kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memberikan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Jadi oleh sebab itu, saudara, kebenaran itulah yang perlu kita pegang teguh dalam hidup ini. Karena Yesus adalah sumber kebenaran. Kita tahu, kita lihat ayat 36 yang terakhir. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi saudara dan saya yang dulu hidup di dalam dosa, tetapi setelah menerima Yesus, hidup baru di dalam Tuhan dan meninggalkan perangai kita yang usang, ya, seperti Galatia 5 ayat 19 itu, ya, karena lagi kita menyangka percampuran perjemahan hawa nafsu penyembahan para sihir percampuran perjemahan hawa nafsu penyembahan para sihir dan sebagainya. Itu ada kehendak lagi, ya, sudah kita tinggalkan, sudah kita buang melalui baptis kita baptis itu ada artinya. Kita ditenggelamkan. Artinya Yohanes itu berarti mengubur dosa-dosa kita, muncul permukaan hidup baru. Yang lama sudah ditenggelamkan.
Itulah kemerdekaan. Kita betul-betul merdeka dari dosa kita dan kuasa Roh Kudus. Makanya ada baptisan Roh Kudus. Jadi hidup kita dimerdekakan, pikir kita dimerdekakan dengan pikiran Kristus, perasaan kita dimerdekakan dengan perasaan Kristus. Tapi kalau saudara dan saya masih belum merasakan kemerdekaan dalam Kristus, berarti masih ada dosa. Perlu Bapak Ibu dan saya akui. Jadi kita sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya ingin merdeka, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mau lagi diperhambakan oleh dosa itu. Dengan dosa membawa kematian, kebinasaan. Memang dosa itu kadang-kadang seperti pil. Saya pernah dulu kena malaria berkina katanya. Di luarnya manis, tapi setelah begitu pahit dan rasanya mau muntah. Begitu juga dosa itu menawarkan, dunia ini menawarkan Bapak Ibu dan saya. Begitu gemerlapnya, begitu indahnya. Ya. Tetapi bagi orang yang tahu, bagi orang yang percaya pada Yesus, itu adalah tawaran-tawaran dunia, iblis. Oleh sebab itu jangan pergunakan kemerdekaan itu yang mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Ini yang diinginkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat ayat yang ke-36 ya. Dari firman Tuhan tadi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Ini firman Tuhan yang perlu kita garis bawahi dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat lagi dari firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 4 yang demikian, sebab di dalam Dia ada sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah itu tidak kebetulan kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi kita sudah dipilih sebelum dunia ada. Kata ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih kita. Saya ingat kesaksian Daud yang naik ke atas surga itu. Jadi perlihatkan banyak kaca, dilihatkan masa depannya, istrinya, anaknya, padahal dia masih bujangan. Tapi dia sudah lihat istrinya, anaknya. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Bersyukur Bapak Ibu dan saya dipilih. Banyak di tangga-tangga kita, sekitar kita yang perlu dipilih. Supaya kita apa tadi? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingin Tuhan jangan sampai hidup kudus dan tidak bercacat. Kalau kita sudah memerdekakan, kita hidup kudus dan tidak bercacat di mata Tuhan. Ini yang perlu kita jaga betul dalam hidup kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus.
Jangan menyakitkan hati Tuhan Yesus. Kalau Yesus sakit hati kepada anak-anaknya yang tidak mau bertobat, tidak mau hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Efesus pasal 2 ayat yang terakhir. Pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia dari ciptaan yang lainnya, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus katanya untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Kalau pekerjaan tidak baik, iblis. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi ini baik adanya, menciptakan manusia begitu baik, begitu mulia sesuai dengan gambarnya sendiri. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang baik tadi bersama-sama dengan Dia, kita dipanggil untuk jadi partner Dia, untuk melayani sesama. Dia bisa juga memakai barang yang lain, ya. Tetapi Dia menghargai ciptaan yang paling mulia manusia tadi, dipanggil, dipakai untuk jadi alatnya, untuk menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jadi kalau saudara dan saya dipanggil, panggilan itu sesuai dengan talenta yang ada kita. Jangan kuburkan talenta yang ada dalam diri Bapak. Karena panggilan itulah untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara menyiapkan harta yang tidak pernah dimakan gegap dan kerap, yaitu harta surgawi. Nanti di surga nanti kita akan menerima apa yang kita lakukan di bumi, perbuatan baik dan tidak baik. Kalau perbuatan yang baik sesuai dengan kebenaran iman, ada empat, yaitu hidup yang kekal, mahkota keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita garis bawahi di sini ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pertama, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang terakhir, ya, yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada Efesus, supaya kita hidup di dalam Yesus, supaya kita hidup di dalam surga nanti bersama-sama dengan Dia. Tuhan telah mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk menjadi anak-anak, dan Dialah Bapak Ibu dan saya mau melakukan pekerjaan yang baik. Kita hanya tinggal pilih apakah kita ingin memberikan buah yang baik atau buah yang tidak baik kepada orang lain. Kalau buah yang tidak baik dari mana? Kalau perbuatan yang tidak baik dari perbuatan kejahatan, Bapak Ibu, perbuatan baik dari mana? Pilih. Saya ingin melakukan perbuatan kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan
dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Sebentar ya, Widya untuk membantu saya. Amin.
Karena kami sudah diberikan kemerdekaan kepada kami. Kami bersyukur Engkau sudah bebaskan kami dari belenggu dosa ini, Tuhan. Engkau sangat baik, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hanya di dalam Engkau saja ada kemerdekaan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini menjelang siang ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Apa yang Tuhan maukan dalam hidup kami, bentuk kami seperti bencana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadikan perabat dalam rumah Bapa untuk membawa ke ini. Tuhan Yesus, tolong kami, Bapa, agar kami tidak goyah menghadapi cobaan tantangan dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan, menuntun kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan Yesus, pada pagi hari dan siang hari serahkan, berkati jemaat di tempat ini, Bapa. Kalau mereka dan kami semua sudah mendengarkan firman tadi, Bapa, biarlah firman ini menjadi kekuatan pengharapan kami. Kami pulang dari tempat ini tidak akan membawa hampa dalam hidup kami, tapi jadi berkat dalam hidup kami. Kami semakin dikuatkan iman kami, semakin diteguhkan. Kami semakin dewasa secara rohani dalam Tuhan. Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka. Kami serahkan juga hamba Tuhan Pak Yakub keluarga Tuhan. Bapak Gembala Tuhan, Engkau berkati, beri kesembuhan dan kesehatan. Biarlah Engkau pakai dia lebih Engkau banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Beri kesehatan, kekuatan pada Pak Yakub sekeluarga dan hamba Tuhan. Kau berkati hidup mereka, Bapa. Berkati Tuhan saat ini pemain musik, membawa puji-pujian tempat ini, dan anak-anak kami, Tuhan berkati. Kau persiapkan masa depan mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai memberkati hidup mereka. Bapa, kami serahkan pagi hari juga gereja kami di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati gereja ini, bangku-bangku yang kosong kali, taruh jiwa-jiwa yang baru datang di sini, sehingga banyak datang bertobat memuji Engkau di tempat ini. Kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini, Tuhan, untuk pakai mereka seperti. Biarlah terjadi tsunami pertobatan di Indonesia ini pada akhir zaman ini, Tuhan. Usahakan bangsa dan negara kami, Tuhan, yang pada 4 hari ini kami sudah merayakan kemerdekaan, Tuhan. Kami bersyukur bangsa kami sudah dimerdekakan. Ini karena pertolongan penyertaan Tuhan. Engkau berikan kedamaian, ketentraman pada bangsa ini, Tuhan. Jauhkan pertikaian, permusuhan antara suku, agama, ras, suku di Indonesia. Engkau berkati pemimpin kami, Tuhan, dari presiden sampai ke pelosok, agar mereka memimpin adil jujur sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Engkau berkati juga bangsa ini. Jauhkan bangsa ini dari bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor dan sebagainya, Tuhan. Dijauhkan dari bangsa, beri kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kami serahkan kota kami Pangkalan Bun secara khusus. Kau berkati kota Pangkalan Bun ini, Tuhan. Berkati pemimpin kami, Tuhan.
Beri kedamaian, kesejahteraan pada kota ini, dan pakai anak-anak Tuhan di kota ini itu menjadi saksi Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persekutuan dan pembangunan secara sukarela. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dalam kasih Tuhan. Saudari Mary pimpin kita dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan kami Tuhan kami sudah memiliki kebenaran yang mau membangun. Ini semua Tuhan tanda sukacita kami di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami akan memberikan persembahan kami Bapa, persembahan perpuluhan dan juga persembahan pembangunan Tuhan. Sebelum kami memberinya Tuhan, dan kau mengizinkan kudusnya Tuhan, tangan-tangan memberi maupun yang belum memberi Bapa adalah penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami mau memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pujian kiri kanan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk nanti sore ibadah sekolah minggu ditiadakan, kemudian hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore, kemudian pada hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja di tempat ini jam 6 sore, dan hari Minggu kembali kita berbakti di rumah Tuhan pada tanggal 27 Agustus 2023 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Bapak Edon Handoko, Saudari Desi Fitriani, dan Ibu Margareta Yuana Putri. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara PDP Antonius MTH, petugas persembahan oleh Ibu Supria dan Ibu Roma, operator
Bapak LCD oleh Saudara Yusa, penerima tamu atau hasil oleh Bapak PPPD dan Ibu Erlina Angelina Sitorus. Demikian dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan mari sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kemurahan Tuhan kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai kami dari hari ke hari, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, himpunkan kami kembali pada hari-hari ibadah yang akan datang di tempat ini, sehingga kami boleh menerima dan senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.